Hai hai hai, apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini kalian selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Shanam. Film ini mengisahkan tentang hilangnya seorang gadis kecil. Bagaimana keseruan filmnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Rishi. Rishi berasal dari Amerika dan dia berkuliah di India. Rishi bertemu teman satu kampusnya bernama Sweta. Mereka pun jatuh cinta, namun hubungan mereka tidak direstui oleh ayah Sweta. Sweta akhirnya dijodohkan dengan Kartik. Kartik adalah partner bisnis ayahnya. Akhirnya Rishi kembali ke Amerika. 4 tahun sudah Rishi tinggal di Amerika. Rishi masih sangat mencintai Sweta. Selama 4 tahun Rishi tidak pernah mencintai orang lain. 4 tahun sudah Rishi tidak pernah berhubungan dengan Sweta. Sweta hidup di India bersama suaminya Kartik. Suatu hari Rishi mendapatkan telepon dari Sweta dan mengatakan ingin bertemu dengan Rishi. Hal ini membuat Rishi bingung dan bertanya-tanya kenapa tiba-tiba Sweta ingin bertemu dengannya. Di satu sisi Rishi ingin menemui Sweta karena masih mencintainya. Namun ia juga tidak ingin merusak hubungan Sweta dan Kartik. Namun pada akhirnya Rishi pergi ke India karena ada undangan pernikahan dari temannya. Rishi pun memutuskan untuk menemui Sweta. Sesampainya di India, Rishi menginap di hotel. Kemudian Rishi pergi ke rental mobil untuk menyewa mobil. Rishi bertemu dengan pemilik toko rental mobil bernama Babu. Babu begitu baik kepada Rishi. Setelah itu Rishi langsung bertemu Sweta di resto. Setelah beberapa menit basa-basi, Sweta mengatakan, Rishi, aku minta maaf karena memanggilmu setelah 4 tahun tidak kasih kabar. Aku tidak tahu lagi kepada siapa aku minta tolong. Rishi bertanya mau minta tolong apa. Sweta pun menjawab, anakku bernama Priya 2 bulan lalu diculik. Saat aku mengantar Priya ke sekolah, 2 orang lelaki memukulku hingga aku pingsan. Mobilku dicuri dan sejak saat itu Priya menghilang. Aku sudah lapor polisi, tetapi polisi tidak menemukannya dan menutup kasus ini. Kartik juga tidak bisa diandalkan karena dia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Sudah 2 bulan aku stres Rishi, bahkan orang-orang menganggapku gila. Harapanku sekarang hanya kamu. Tolong aku Rishi. Sweta memberikan foto Priya kepada Rishi. Rishi bertanya lagi kepada Sweta, apakah kau dan Kartik punya musuh atau mungkin musuh dalam urusan bisnis? Sweta menjawab enggak ada Rishi. Setelah Priya diculik tidak ada telepon untuk minta uang tebusan. Karena penasaran dan kasihan, Rishi bersedia membantu. Besok paginya Rishi mulai melakukan penyelidikan. Rishi pergi ke sekolah Priya. Rishi bertemu dengan kepala sekolah. Kepala sekolah itu mengatakan di sekolah ini tidak ada penculikan anak. Mungkin bapak salah alamat. Rishi mengatakan ibu ini gimana sih? Ibunya bilang dia diculik di depan sekolah ini. Masa ibu nggak dengar berita itu? Rishi kemudian memberikan foto Priya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah itu mengatakan saya tidak pernah punya murid ini pak. Saya tidak tahu siapa dia. Rishi bingung. Rishi keluar ruangan kepala sekolah. Rishi berhenti sejenak depan halaman sekolah itu. Rishi teringat perkataan Sweta bahwa penculikan itu terjadi di depan halaman sekolah. Rishi melihat ke sekeliling dan ada CCTV di rumah besar yang ada di depan halaman sekolah Priya. Rishi menghampiri rumah itu untuk mendapatkan rekaman CCTV, tetapi satpam rumah itu mengusir Rishi. Rishi penasaran rekaman CCTV itu karena Rishi yakin bisa menemukan bukti mengenai penculikan Priya. Kebetulan Kartik sedang ada urusan bisnis di Dubai. Rishi pergi ke apartemen Sweta untuk menemuinya. Rishi mengatakan, Sweta aku sudah berbicara kepada kepala sekolah, tapi dia bilang dia tidak punya murid bernama Priya. Aku bingung Sweta. Sweta mengatakan, mungkin dia sekongkol dengan penculiknya Rishi. Rishi bingung harus percaya kepala sekolah atau Sweta. Dari balkon terlihat mobil Bobby, adiknya Kartik datang. Sweta menyuruh Rishi segera pergi karena takut nanti dianggap berselingkuh. Rishi pun paham dan langsung pergi. Saat di lift, Rishi melihat seorang pria membawa pistol dan masuk ke apartemen Sweta. Rishi menduga itu Bobby. Rishi mengintip dari pintu apartemen Sweta. Rishi melihat Bobby sedang menggunakan obat terlarang. Sweta marah melihat Bobby memakai obat terlarang di apartemennya. Sweta mengusir Bobby. Bobby pun pergi. Rishi jadi curiga dengan Bobby. Siapa dia sebenarnya? Apa yang dia kerjakan sampai berani membawa pistol dan pakai obat terlarang? Lalu Rishi pulang dan masih bingung mengenai teka-teki penculikan Priya.
Saat Risi keluar dari apartemen Sweta, Risi bertemu dengan tetangga Sweta. Risi bertanya tentang penculikan pria. Nama tetangganya berkata, Sweta tidak pernah memiliki anak yang bernama Pria. Bahkan, saya tidak tahu tentang penculikan itu, Pak. Malam harinya, Risi datang ke pernikahan temannya. Dia tidak sengaja melihat dompet yang terjatuh. Ketika Risi lihat, itu adalah dompet seorang polisi. Dan dia mengembalikan dompet itu, namun KTP-nya dia ambil. Keesokan harinya, Risi menggunakan KTP itu untuk berpura-pura menjadi anggota polisi agar dia dapat masuk ke rumah di depan sekolah pria dan untuk mendapatkan CCTV-nya. Akhirnya Risi diperbolehkan masuk oleh satpam dan Risi duduk melihat rekaman CCTV itu secara langsung. Dan ternyata CCTV di hari kejadian itu hilang. Risi pun bertanya kepada satpam, kenapa rekaman CCTV ini hilang? Satpam pun menjawab, dulu ada seorang polisi yang datang ke sini, Pak, dan dia berbicara langsung dengan majikan saya dan majikan saya memberikan rekaman CCTV itu. Backup-nya pun ada di kamar majikan saya, Pak. Namun saya tidak berani mengambilnya karena jika ketahuan saya akan dipecat oleh majikan saya. Risi mengatakan, aku akan memberikan uang berapapun, namun kau harus memberikanku backup-an rekaman CCTV itu. Kata satpam, oke Pak, saya akan menghubungi Bapak ketika saya sudah mendapatkan rekaman CCTV itu. Sebelum pergi, Risi kembali melihat rekaman CCTV dan dia melihat ada mobil Bobby sehari sebelum kejadian penculikan. Risi kemudian mencari Bobby. Risi membuntuti mobil Bobby dari belakang dan terlihat di sana Babu sedang berbincang dengan dua orang Afrika. Dan ternyata di situ juga ada Babu. Bobby berhasil kabur dan ketika Babu sudah sampai di tempat rental mobilnya, Risi menginterogasi Babu. Ada hubungan apa kau dengan Bobby? Babu menjawab, Bobby itu atasanku. Dia memberikanku paket terlarang dan aku menjualnya. Itu saja. Kau orang baik, Risi. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur urusanku. Aku tidak ingin ikut campur urusan bisnismu, Babu. Aku hanya ingin mencari tahu tentang penculikan pria anak temanku. Ini foto pria. Babu menjawab, aku tidak tahu apapun tentang pria. Karena tidak mendapat jawaban dari Babu, Risi kembali ke hotel. Risi terus berpikir tentang penculikan pria. Risi akhirnya memutuskan untuk memberikan foto pria ke wartawan agar dimuat di koran. Keesokan harinya, koran dan media dihebohkan dengan hilangnya pria. Risi mencantumkan nomor HP-nya di koran dan akan memberikan uang imbalan yang besar kepada siapa saja yang berhasil menemukan pria. Risi ingin memancing si penculik. Risi akhirnya ditelepon oleh seseorang dan mengaku adalah orang tua pria. Risi kaget, siapa dia? Kenapa mengaku sebagai orang tua pria? Risi langsung bertemu dengan orang tersebut di kafe. Ternyata dia adalah seorang bapak-bapak. Si bapak ini mengatakan bahwa pria adalah anaknya. Bahkan si bapak menunjukkan akte kelahiran dan foto-foto pria. Risi marah dan mengatakan, pria anak temanku, bukan anakmu. Jangan bohong kau, katakan di mana pria. Si bapak mengatakan, sungguh Pak, dia adalah anakku. Saya tidak tahu di mana dia. Risi kembali dibuat bingung karena berita hilangnya pria menyebar. Kartik pulang dari Dubai. Kartik menelpon Risi untuk bertemu. Kartik mengatakan, Risi, entah bagaimana aku mulai menjelaskan. Aku dan Sweta tidak memiliki anak. Tidak ada yang namanya pria. 2 bulan lalu saat tragedi itu, Sweta mobilnya dicuri. Sweta dipukul hingga pingsan. Dia koma selama 7 hari di rumah sakit. Sejak hari itu dia berhalusinasi mempunyai anak. Aku jadi stres, istriku seperti itu. Aku sedih karena istriku jadi seperti orang gila, seperti mempunyai gangguan mental. Sekarang aku sarankan agar kau tarik pemberitahuan di koran, karena kalau tidak, Sweta semakin stres. Coba mengertilah Risi. Risi kemudian pulang. Risi bingung, harus percaya kepada siapa. Semua orang berkata bahwa pria itu tidak ada. Tiba-tiba Risi ditelepon oleh satpam rumah besar itu karena dia sudah mendapatkan salinan rekaman CCTV-nya. Risi langsung pergi ke sana. Setelah Risi lihat, ternyata benar kata Kartik. Dalam rekaman itu tidak ada pria. Sweta terlihat duduk sendirian di mobil. Mobil Sweta dicuri dan Sweta dipukul oleh pencuri itu. Risi marah dan langsung menemui Sweta. Risi mengatakan, apa-apaan kau Sweta? Kau ingin membodohiku. Kartik bilang, kau tidak memiliki anak. Tetanggamu juga mengatakan seperti itu. Di apartemenmu ini juga tidak ada foto pria. Aku datang dari Amerika, tapi kau malah mempermainkanku. Sweta menangis dan berkata, Risi, aku punya anak, namanya Pria. Pria waktu itu duduk di belakang, percayalah padaku. Semua orang tidak percaya kepadaku, makanya aku panggil kamu ke sini. Kamu satu-satunya harapanku di sini. Semua orang menganggapku gila, tolong percayalah kepadaku. Risi tidak percaya pada Sweta. Sweta merasa kecewa karena Rizky tidak mempercayainya.
Tanpa berpikir panjang, Sweta bunuh diri dengan melompat dari balkon apartemennya hingga tewas. Shweta! Shweta! Risi menangis sedih. Sang mantan yang dicintainya bunuh diri di hadapannya. Risi pulang ke hotel dan terus merenungi kematian Sweta. Di satu sisi, Risi percaya pada Sweta, tapi di sisi lain, Risi juga terpengaruh oleh omongan banyak orang bahwa Sweta tidak punya anak. Tiba-tiba Babu datang ke hotel dan menangis sambil mengatakan, "Pak Risi, aku minta maaf. Seharusnya aku jujur waktu Bapak menunjukkan foto pria. Saya kasihan pada Bu Sweta bunuh diri karena pria. Saya tahu semuanya tentang pria. Pria itu ada dan dia memang diculik." Risi marah, "Kalau kau tahu tentang pria, kenapa kau sembunyikan? Sekarang tidak ada waktu untuk bertengkar. Cepat katakan, apa yang kau tahu tentang pria? Di mana dia?" Babu mulai bercerita, "Aku adalah kurir obat terlarang. Aku anak buah Bobby. Suatu hari aku disuruh antar paket oleh Bobby. Lalu aku melihat Bobby dan 2 orang membawa pria. Tapi setelah itu aku tidak pernah melihatnya lagi." Setelah mendengar cerita dari Babu, Risi dan Babu langsung mencari Bobby. Di tengah perjalanan, Risi dipanggil polisi bernama Chaudhry. Chaudhry adalah polisi baru yang ditugaskan di kota ini. Chaudhry menginterogasi Risi karena dianggap membunuh Sweta. Kapolsek juga ikut interogasi Risi. Kapolsek mengatakan Sweta tidak mempunyai anak. Risi menantang kepolisian untuk membuktikan bahwa Sweta mempunyai anak. Risi mengajak Kapolsek untuk mencari Bobby. Dengan bantuan Babu, Bobby berhasil ditangkap. Bobby langsung dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi Chaudhry. Karena interogasi tidak membuahkan hasil, Kapolsek pun turun tangan. Kemudian terjadi adu mulut antara Bobby dan Chaudhry. Kapolsek lengah, hingga Bobby berhasil merebut pistol Kapolsek dan mengancam akan menembak. Tapi dengan sigap, Kapolsek menembak Bobby sampai tewas. Bobby, Drop the gun. Bobby, Put kami the gun kena down. tu. Bobby, no! Risi marah karena bukti satu-satunya yang bisa menemukan pria adalah Bobby, tapi Bobby sudah tewas. Kapolsek mencoba menenangkan Risi. Kapolsek mengajak Risi ke rumahnya sambil mengobrol. Kapolsek menyuruh Risi duduk, lalu pembantu menyuguhkan minuman. Risi melihat-lihat dan menemukan foto Kapolsek dan suaminya. Risi bertanya, "Ini siapa, Bu?" Kapolsek mulai bercerita, "Dia suamiku. Dulu aku hamil. Kami berdua sedang liburan dan kami mengalami kecelakaan. Suamiku meninggal di tempat. Beberapa jam kemudian, bayi dalam kandunganku juga ikut meninggal. Setelah itu, aku hidup sendirian. Aku tahu rasanya kehilangan anak. Itu sangat menyakitkan." Risi kemudian pulang. Dia mampir ke toko rental mobil Babu. Risi kaget karena melihat Babu terluka parah. Tiba-tiba ada pembunuh bayaran memukul Risi dari belakang. Risi dan pembunuh bayaran itu terlibat baku hantam, tetapi Risi berhasil menumbangkannya. Tak lama kemudian Babu menghembuskan nafas terakhir. Risi marah. Risi ingin tahu siapa yang memerintahkan untuk membunuhnya. Risi kemudian mengambil HP si pembunuh bayaran itu. Ternyata di HP itu ada foto Risi saat di rumah Kapolsek. Artinya Kapolseklah yang memerintah pembunuh bayaran itu untuk membunuh Risi. Risi yakin Kapolsek adalah orang yang menculik pria. Risi dengan marah langsung pergi ke rumah Kapolsek. Sesampainya di sana, Kapolsek tidak ada. Satpam rumah Kapolsek juga tidak tahu kemana perginya. Risi berinisiatif mencari rumah pembantu Kapolsek. Risi langsung menodongkan pistol pada pembantu Kapolsek agar segera memberitahu keberadaan Kapolsek. Pembantu itu menjawab sambil ketakutan. Kapolsek punya villa di puncak. Dia sering ke sana. Risi langsung menuju ke villa. Risi menelpon Chaudhry untuk segera menyusul ke villa Kapolsek untuk menangkap Kapolsek. Sesampainya di villa Kapolsek, Risi kaget melihat si bapak yang mengaku sebagai orang tua pria. Ternyata si bapak adalah tukang kebun Kapolsek. Si bapak melarikan diri karena ketakutan. Risi menyelinap masuk dan ternyata benar pria ada di sana. Dan dari belakang Kapolsek menodongkan pistol pada Risi. Risi tidak bisa berbuat apa-apa. Risi disuruh duduk dan mendengarkan cerita Kapolsek. Kapolsek mulai bercerita, "Sejak kecelakaan yang menewaskan suami dan bayiku, aku sedih dan kesepian. Aku ingin punya anak. Dan suatu hari Kartik memeriksa kesehatannya dan dokter mengatakan bahwa Kartik mandul dan tidak mungkin punya anak. Sejak saat itu Kartik tahu bahwa pria bukan darah dagingnya.
Kartik ingin membunuh pria. Kartik dan Bobby membayar 2 orang untuk membunuh pria. Saat itu aku sedang melihat pria akan dibunuh. Aku menyelamatkan pria, dan sejak saat itu aku ingin memiliki pria. Aku ingin mengadopsi pria, lalu aku pergi ke kantor Kartik. Aku membuat kesepakatan dengan Kartik. Aku bilang kepada Kartik untuk memberikan pria kepadaku. Kartik langsung sepakat. Kartik kemudian menyuap kepala sekolah dan tetangga untuk tutup mulut. Sedangkan aku menutup kasus hilangnya pria. Sehingga polisi tidak melanjutkan penyelidikan. Aku menembak Bobby saat diinterogasi untuk menghilangkan jejak. Aku mengambil rekaman CCTV di rumah besar depan sekolah pria. Aku juga membayar pembantuku agar berpura-pura menjadi orang tua pria. Risi marah dan mengatakan, "Yang kau perbuat ini tidak benar." Kapolsek menjawab, "Aku tidak peduli, yang penting pria menjadi anakku." Lalu Kapolsek menembak Risi di perut. Risi pun sekarat. Risi bertanya, "Lalu pria anak siapa?" Kapolsek mengatakan, "Pria adalah anakmu." Risi pun teringat bahwa 4 tahun lalu saat Risi dan Sweta akan berpisah, Risi dan Sweta melakukan hubungan suami istri. Setelah Kapolsek menceritakan semuanya pada Risi, Kapolsek bersiap untuk menembak Risi. Tetapi di saat yang tepat, Chaudhry datang dan langsung menembak Kapolsek di dada dan tewas di saat itu juga. Risi yang sedang sekarat dibawa ke rumah sakit dan Chaudhry menyelamatkan pria dan menangkap Kartik. Keesokan harinya, Risi terbangun di rumah sakit dan melihat pria di hadapannya. Saat Risi melihat pria melakukan gerakan tangan merapikan rambut sama persis seperti dirinya. Risi semakin yakin pria adalah anaknya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya guys. Maaf bila ada salah kata. Dah.